Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda, selamat pagi. Gimana kabarnya bunda? Saya harap semoga bunda-bunda semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda, sharing lagi kegiatan saya hari ini sebagai seorang ibu rumah tangga, yaitu diawali dengan masak-memasak ya bunda gitu. Jadi saya hari ini mau memasak menu simple yang berbahan dasar dari santan dan juga itu menu simple untuk menu makan siang. Dan ini untuk tahap awal biasanya ya kalau saya masak gulai itu kan biasanya bumbu-bumbu halus itu saya tumis dulu. Cuman untuk kali ini saya pengen beda aja. Jadi bumbu-bumbu halus itu tidak saya tumis tapi saya mulai langsung campurkan dengan santannya. Nah, ini saya sudah masukkan santan ininya ya Bunda, santan tidak kentalnya gitu ya. Saya masukkan dulu ke dalam wajan, terus setelah itu barulah saya masukkan bumbu-bumbunya, terus juga saya masukkan juga ini daun-daunnya, ada 5 jenis daun. Jadi karena yang saya mau masak itu adalah yang menggunakan ikan gitu ya, jadi saya masukkan 5 jenis daun-daun untuk saya gulai. Dan jika itu salah satu bahannya adalah ikan, maka daun-daun yang harus dimasukkan itu adalah daun ruku-ruku, itu wajib gitu. Tapi kalau misalnya gulainya itu tidak ada bahan ikannya, maka nggak perlu juga pakai daun ruku-rukunya. Nah, selanjutnya ini saya beli juga asam belimbing wuluh ya ini namanya. Jadi waktu itu saya beli bumbu halus ini ke pasar tradisional. Terus si abang itu saya minta, "Bang, tolong bikinkan saya bumbu halus untuk pange masin," gitu kan. Terus beliau siapkanlah beberapa bumbu halusnya. Terus saya tanyain kalau daun-daunnya gimana. Dia sebutkan ada 5 jenis daun. Terus setelah itu kan harganya 4.000 ya totalnya. Terus kata beliau gini, "Kak, coba tambah dengan belimbing wuluh nih deh Kak," katanya gitu. Terasa lama itu artinya rasanya enak banget katanya gitu. Terus saya bilang, "Tapi saya belum terbiasa gitu. Saya belum terbiasa masak gulai pange masin itu menggunakan belimbing wuluh dah gitu. Nanti aneh rasanya bagi suami sama anak sulung saya bilang gitu." Terus katanya, "Gak apa-apa Kak," katanya gitu. "Bukan aneh, mungkin belum terbiasa aja. Ini enak rasanya kalau ditambahkan belimbing wuluh Kak," katanya, "agar terasa gulainya itu akan terasa lebih segar gitu." Terus saya coba aja gitu kan, ya udah saya iyain, saya coba dan ternyata memang belimbing wuluh ini asam banget gitu Bunda gitu. Jadi kalau misalnya kita punya penyakit ini asam lambung sama mah, mungkin dihindari aja menggunakan atau mengkonsumsi belimbing wuluh ini. Sembari gulai saya matang, karena ini saya masaknya menggunakan santan ya Bunda, jadi supaya santannya ini tidak pecah santan, jadi harus diaduk terus sampai mendidih gitu. Nah, sembari menunggu gulai saya ini mendidih, saya mau nanya nih gitu, bunda-bunda semuanya kalau lagi bikin gulai ini biasanya bikin gulai apa favoritnya? Apakah gulai ayam, gulai ikan, atau gulai daging gitu? Boleh ya Bunda sharing-sharing ya di kolom komentar, biasanya menu favorit keluarga atau menu favorit suami atau anak sulung kalau berhubungan dengan gulai itu biasanya menunya apa gitu. Karena ya siapa tahu saya juga bisa belajar ya makanan gulai yang dari santan dari kota Bunda itu seperti apa, bisa jadi saya juga ingin belajar nantinya. Terus ini setelah santan yang pertama itu sudah mulai mendidih, lalu tadi saya sudah masukkan ikan asin. Saya masukkan ikan kembungnya ya Bunda gitu. Biasanya untuk gulai ikan pange masin ini saya pakai ikan sisik Bunda, atau kalau dalam bahasa Minang disebut juga dengan ikan sisya. Cuman kali ini saya mau ganti aja gitu. Saya mau pakai ikan kembung. Nah, tadi di tahap pertama itu kan gulainya sudah mendidih ya Bunda. Terus yang kedua saya masukkanlah santan kental itu di tahap kedua. Karena kenapa? Kalau santan kental itu dimasukkan di tahap kedua, itu kata ibu saya santannya itu akan menjadi kental. Dan tadi juga seharusnya juga di awal saya sudah masukkan juga belimbing wuluhnya ya Bunda, karena saya kira kalaupun lama saya masukkan nanti dia nggak lunak gitu, dan khawatir nanti gulainya menjadi asam. Nah,
Nah, selanjutnya ini saya masukkan garam. Garamnya saya kasih setengah aja ya, tapi ternyata setengah sendok makan ini nggak kerasa ininya, kata suami, nggak kerasa garamnya gitu. Akhirnya setelah beliau coba, lalu saya tambahkan lagi garam halusnya. Dan setelah itu saya juga memasukkan micin ya Bunda gitu, dan saya masukkan micinnya ke dalam dan saya aduk-aduk lagi. Cuman karena ikannya sudah masuk ke dalam gulai ini gitu kan, hanya tinggal menunggu mendidih saja. Jadi ikannya itu kalau bisa jangan terlalu sering dikocok-kocok gitu. Jangan terlalu sering diaduk, karena kalau terlalu sering diaduk nanti ikannya itu menjadi hancur. Jadi ujung-ujungnya ya kita makan gulai tulang ikan jadinya, bukan ikannya. Nah, setelah ini menunggu santannya itu atau gulainya itu mendidih, saya lupa sesuatu ya Bunda gitu. Saya lupa sesuatu, di mana sebenarnya kalau saya mau bikin pange masin ini ada ikan, terus ada juga kentang gitu. Jadi kayaknya mungkin karena saya nggak konsentrasi ya tadi awalnya memasak, jadi saya lupa gitu. Saya lupa memasukkan kentangnya atau juga mengupas kulit kentangnya, lupa sama sekali gitu. Akhirnya ya udah, karena sudah hampir matang juga gitu ya, akhirnya saya mintalah sama anak bungsu saya untuk bantu aduk-aduk gitu ya, bantu aduk-aduk gulainya supaya itu nggak pecah santan. Terus juga tadi di tengah video juga mungkin nggak ke shoot gitu ya, nggak ke shoot, itu saya ambil kentang, saya kupas kulitnya, terus barulah saya masukkan ke dalam ke dalam gulai. Sebenarnya memasukkan kentang ke dalam gulai itu di awal ya Bunda gitu, karena supaya kentangnya tuh empuk ketika gulainya itu sudah matang gitu. Karena kalau misalnya kita masukkan kentang itu di pertengahan jalan, itu pengalaman saya untuk memasak gulai itu kentangnya itu masih kurang empuk gitu, masih kurang matang, masih agak keras. Dan yang ini saya pun bingung juga ya, mudah-mudahan ini kentangnya juga ini nggak keras gitu. Tapi seingat saya, karena saya beli kentangnya itu kentang yang kecil-kecil gitu ya, dan kentang muda gitu ya, jadi harapan saya ya kentangnya matang nanti ketika gulainya ini sudah mendidih. Nah, ini apinya saya perkecil ya Bunda, karena saya baru memasukkan kentangnya. Khawatirnya kalau apinya itu saya bikin besar, nanti kentangnya itu nggak empuk. Nah, ini akhirnya gulainya sudah mendidih ya Bunda, dan sebenarnya sudah bisa saya angkat juga. Cuman karena kentangnya itu baru saya masukkan, akhirnya saya tahan dulu, dan saya pun juga lihat karena ini baru mendidih, dan istilahnya kalau ibu saya bilang ini santannya atau gulainya itu belum berminyak. Akhirnya udah saya tahan dulu beberapa menit. Dan setelah itu saya siangnya menjemput anak saya ke sekolah ya Bunda, dan dari sekolah itu saya mampir ke salah satu pet shop karena makanan kucing saya itu, yang kucing kampung itu, makanannya sudah habis gitu. Jadi akhirnya setelah jemput anak saya yang bungsu itu, saya mampir ke pet shop membeli makanan kucing. Terus di sore harinya ibu saya mengajak saya pergi ke rumah kakak saya yang nomor 2 gitu ya. Dan kebetulan kan kakak saya yang nomor 2 itu tinggal di Padang juga, cuman di beda kabupaten gitu. Dan ibu saya bilang kita ke rumah Uda yuk katanya gitu. Dan akhirnya saya dan juga anak-anak saya pergi ke rumah kakak saya yang boleh dibilang itu kalau pakai mobil tuh jaraknya itu sekitar 25 menit. Nah, ini saya sampai di rumah kakak saya di daerah Lapai, dan ini beliau adalah seorang punya usaha hidroponik Bunda gitu. Jadi karena keterbatasan lahan gitu ya, akhirnya beberapa tanah beliau yang kosong itu beliau perluas ke atas untuk membangun atau memperluas usaha hidroponik beliau. Nah, itu yang baju kuning itu adalah kakak saya ya Bunda gitu ya. Biasalah beliau ini kalau boleh dibilang secara penampilan sangat cuek gitu ya Bunda. Mau penampilan mau ngapain itu, baju celana pendek, baju pendek segala macamnya, itu beliau memang cuek orangnya gitu. Nah, ini adalah yang baju jilbab hitam itu adalah anak dari kakak saya yang nomor 2. Dan akhirnya sekarang kami sudah masuk ke dalam rumah ya Bunda. Jadi ibu saya itu katanya beliau mau mentraktir kami beli martabak Mesir dan juga mie goreng gitu. Dan karena beliau ada syukuran ya, jadi akhirnya beliau beli martabak Mesir. Itu memang
itu makanan kesukaan kami semua Bunda gitu. Jadi kalau misalnya mau beli sesuatu atau ada acara sesuatu yang spesial itu pasti biasanya beli martabak Mesir gitu dan juga mie goreng. Dan setelah habis akhirnya alhamdulillah perut kami kenyang dan setelah maghrib kami pulang lagi ke rumah. Nah ini karena rumahnya jalannya itu lagi di beton gitu ya, jadi kami putuskan jalan keluar. Nah itu adalah istri dari kakak saya dan juga anak. Baik Bunda, sekian dulu ya video kami kali ini dan terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai selesai dan terima kasih Bunda. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.